Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabinasta'in wala umuri dunya wahdin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita taufik serta karunia-Nya sehingga kita semua diberikan kenikmatan iman, Islam serta nikmat sehat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah dari beliau. Yang saya hormati, Ibu Dian Rifaiyah MSI selaku dosen pengampu ilmu pendidikan serta teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Anissa Oktaviana Baha, NIM 212303. Saya dari kelas Ilmu Pendidikan A akan memaparkan materi mengenai pendidikan nasional. A. Definisi pendidikan dan pendidikan nasional. Yang pertama ada pengertian pendidikan. Apa itu pendidikan? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan berasal dari kata dasar, didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian, yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi alam beserta lingkungannya. Yang kedua ada pengertian pendidikan nasional. Apa itu pendidikan nasional? Nah, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman atau UU Sistiknas 2003 pasal 1 ayat 2. Nah, apa sih tujuan pendidikan itu? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, maka tujuan pendidikan yang hendak dicapai disesuaikan dengan kepentingan bangsa Indonesia yang sekarang ini. Tujuan pendidikan tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sistiknas. B. Ada pengertian Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bab ini, 1 pasal 1 UU Sistiknas nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berangkat dari bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersama menuju kepada tercapainya tujuan. Adapun komponen-komponen dalam pendidikan nasional antara lain adalah lingkungan, sarana prasarana, sumber daya, dan masyarakat. Komponen-komponen tersebut bekerja secara bersama-sama, saling terkait, dan mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan. C. Visi dan misi fungsi pendidikan nasional. Yang pertama ada visi dan misi pendidikan nasional. Visi dan misi pendidikan nasional dapat dilihat pada bagian penjelasan UU nomor 20 atau 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misi pendidikan nasional adalah yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh
sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Yang kelima, memberdayakan peserta serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jika tadi visi, yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, berikut penjelasan dari tujuan pendidikan nasional tersebut. Yang pertama yaitu menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya yaitu tujuan pendidikan nasional yang pertama ini menunjukkan bahwa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Apalagi dalam Pancasila yang merupakan dasar negara. Sila pertama juga berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, pendidikan nasional harus mengedepankan pendidikan agama, kualitas pendidikan agama yang akan membuat hubungan manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia juga akan membaik. Jika tujuan ini tercapai, maka suatu bangsa akan memiliki calon penerus sumber daya manusia yang baik. Yang kedua yaitu menjadi manusia yang berakhlak mulia. Tujuan pendidikan nasional yang kedua ini berkaitan dengan manusia yang memiliki sifat berbeda-beda tentunya ya. Setiap individu memiliki sifat yang berbeda dan perbedaan ini yang berpotensi menimbulkan konflik antar individu. Oleh karena itu, akhlak mulia adalah salah satu solusi untuk menghindari konflik antar individu. Membentuk manusia yang berakhlak mulia harus diterapkan pada pendidikan pada level terendah hingga tertinggi. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi lebih baik dengan adanya berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu menjadi manusia yang cakap. Tujuan pendidikan nasional selanjutnya adalah menjadi manusia yang cakap. Hal ini sangat penting sebagai tolak ukur kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Selama atau setelah mengenyam pendidikan, seorang peserta didik harus memiliki suatu kecakapan tertentu. Cakap dalam menulis dan membaca merupakan keharusan peserta didik. Kedua kemampuan tersebut tentunya dapat membuat seseorang memahami dan dapat menyampaikan apa yang dipelajarinya. Yang keempat yaitu menjadi manusia yang kreatif. Kreatif adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Kreatif merupakan kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah dengan berbagai cara. Berbagai masalah, berbagai macam solusi dari suatu masalah dapat tercipta dari kreativitas individu. Tujuan pendidikan nasional ini harus diterapkan untuk menjadikan peserta didik memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan membantu orang lain. Tentunya juga diharapkan seseorang dapat berkontribusi dalam memberikan solusi untuk berbagai masalah yang ada pada bangsa. Kreativitas dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan, misalnya dengan pembelajaran yang menarik, diskusi kelompok, maupun presentasi. Nah, tujuan pendidikan nasional yang kelima adalah menjadi manusia yang mandiri. Mandiri adalah keadaan di mana seseorang individu dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kemandirian dapat diterapkan dalam kehidupan belajar mengajar. Contohnya adalah kejujuran. Nah, kejujuran dalam mengerjakan ujian. Pada tujuan pendidikan nasional ini diharapkan peserta didik mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Sehingga nantinya jika dalam keadaan terdesak, peserta didik mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang keenam yaitu menjadi warga negara yang demokratis. Peserta dermawan. Tujuan pendidikan nasional selanjutnya adalah menjadi warga negara yang demokratis.
serta bertanggung jawab. Bentuk pemerintahan negara kita adalah demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan, sehingga dapat diartikan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Dalam kehidupan demokrasi perlu adanya batasan-batasan yang membatasi kebebasan individu dalam bernegara, sehingga pada tujuan pendidikan ini demokratis disandingkan dengan bertanggung jawab agar terciptanya kehidupan demokrasi yang sesuai dengan prinsip dasar demokratis. Tujuan pendidikan ini juga dapat diterapkan dalam suasana pembelajaran, misalnya dengan diskusi tanya jawab dengan membahas berbagai topik. Nah, itulah beberapa tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Yaitu yang D, yang terakhir ada jenjang pendidikan nasional. Jalur pendidikan di Indonesia terbagi atas 3 jalur. Yang pertama ada pendidikan formal. Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar atau SD, pendidikan menengah atau SMP, dan pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu non-formal. Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang atau pendidikan tambahan di luar sekolah. Yang ketiga yaitu ada pendidikan informal. Secara umum bisa digambarkan sebagai pendidikan dari lingkungan keluarga sebelum seorang anak menginjak masa sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.